Tapi pasca bedah pasien bisa melakukan aktivitas lagi atau ada apa namanya kondisi tertentu yang harus dibatasi? Saya selalu edukasi ke pasien-pasien saya yang operasi hernia. 3 bulan pertama itu tidak boleh sama sekali angkat berat. Gak boleh angkat berat ya? Sama sekali? Sama angkat sekali. berat tuh yang masuk kategori berat tuh berapa kilo dok? Saya selalu kasih patokan ke pasien-pasien itu. Kalau seandainya kata kita mengangkat sesuatu beban, otot perut kita terasa kencang, artinya itu udah berat. Kalau cuman angkat HP kan, ya effortless ya sebutannya. Gak sampai ke otot perut gitu ya dok ya? Ya itu masih oke. Aktivitas sehari-hari masih bisa dikerjakan kecuali tidak boleh mengangkat beban berat. 3 bulan pertama. Kenapa? Karena saat tindakan operasi, setelah selesai kita memotong saluran hernianya, kantong hernianya kita potong, kita ikat. Nah, akan dipasangin hernia mesh namanya. Yaitu bentuknya kayak jaring-jaring. Berfungsi sebagai penguat otot dinding perut. Nah, itu akan menimbulkan jaringan parut. Kayak kalau kita luka kan ada jaringan parutnya ya. Ya, seperti itu juga. Karena itu adalah benda asing yang kita tanamkan di badan. Jadi badan kita akan berespon menimbulkan reaksi peradangan. Nah, itu yang kita harapin untuk jaringan parutnya ini kan keras nih. Bisa membantu menutup defek otot dinding perut tersebut. Nah, itu kurang lebih butuh waktunya 3 bulan. Kalau olahraga gimana dok? Olahraga ringan. Asalkan tidak mengangkat beban gitu? Iya. Kalau mau berenang silahkan. Mau jogging silahkan. Tapi yang disarankan itu adalah jalan sehat ya. Jalan sehat ya? Iya, bukan jogging yang lari-lari itu. Jalannya bukan yang, maksudnya bukan lari, tapi lebih ke jalan cepat masih oke lah. Jalan gitu ya, santai, dok, ya? jalan sore gitulah. Sehari setengah jam itu kan udah cukup untuk aktivitas. Jalan cantik. Jalan cantik. Yang sambil selfie gitu ya. Tapi setelah bedah tuh memang bisa sembuh total ya dok ya? Nggak akan ada ini lagi? Resiko dia untuk muncul kembali selalu ada. Tergantung dari bagaimana pasien merubah lifestyle-nya dia. Lifestyle yang bagus tuh seperti apa untuk mencegah? Contohnya perubahan lifestyle yang harus dilakukan itu yang pertama, kalau untuk dia sebelumnya sering angkat-angkat beban berat, itu udah nggak boleh 3 bulan pertama. Setelah lewat 3 bulan pun itu harus dikurangin. Yang kedua, kalau dia sering batuk atau ada masalah paru, harus segera diobatin. Yang ketiga, karena bisa micu lagi kalau batuknya berat. Betul. Yang ketiga, kalau yang ada masalah prostat, segera ditanganin prostatnya. Seperti itu. Nah, yang keempat, untuk makanan itu harus yang tinggi serat dan banyakin minum air putih. Biar nggak ngeden, biar nggak susah BAB-nya. Biar saluran cernanya lancar, sehat, bersih gitu. Itu aja ya dok ya? Iya. Ternyata ya. Ternyata tuh si benjolan ini, dari satu benjolan ini banyak juga PR-nya ya dok ya. Benar. Yang harus kita lakukan ya. Terutama buat laki-laki nih yang suka angkat-angkat berat ya. Biasanya kan kalau di rumah bapak rumah tangga. Iya, galon ya kan? gitu ngangkat kan. galon lah, ngangkat gas lah, apalah, itu ternyata harus hati-hati juga ya. Terus siapa dong dok kalau bukan bapak-bapak yang ngangkat-ngangkat? Sekarang kan udah canggih tuh, kalau umpama galon atau gas itu kan udah ada tatakan, ada rodanya gitu kan. Oh iya. Seperti itu. Tapi kalau rumahnya gede, ngangkatnya dari pintu depan sampai itu pakai roda itu kan bisa, tinggal didorong. Kata dokter itu masalah Anda, bukan masalah saya. Oke, Dokter Irawan, makasih banyak ya. Iya, ini sama-sama. benar-benar informasinya sangat-sangat bermanfaat sekali, saya yakin buat sobat IMC ya, tentang hernia. Jadi memang harus diwaspadai juga. Emang sih kesannya benjolannya kecil, tapi itu sakit loh rasanya loh. Ya, apalagi laki-laki nih. Dan ternyata bukan cuma usia tua, usia muda juga harus sudah waspada ya. Dan kalau memang sudah ditemukan nih tanda-tanda yang tadi sudah disebutkan, periksakan diri langsung ke dokter. Kalau mau cek ke Dokter Irawan, bisa cek aja jadwalnya dokter ya, hari apa jam berapa di websitenya Rumah Sakit IMC, atau download aja IMCare di handphone. Jadi semua bisa dilihat di sini. Mau cek jadwal, mau cek histori kita, mau bikin appointment juga bisa. Tinggal klik-klik aja ya. Terus jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Rumah Sakit IMC untuk tahu lagi ada kegiatan apa sih, lagi ada event apa sih di Rumah Sakit IMC ya. Follow Instagram, TikTok, dan subscribe channel YouTube kita supaya bisa tahu ada yang baru apa lagi sih, ada dokter siapa lagi sih yang ngobrol sama saya di IMC Podcast Corner. Oke, jadi jangan lupa subscribe. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Irawan Soekarno, spesialis bedah. Sama-sama. Kita ketemu lagi mudah-mudahan ya di lain waktu, lain kesempatan, lain tema ya. Hanya di IMC Podcast Corner. Sampai jumpa.